Haleluya. Segala pujian dan syukur hormat bagi Allah kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saya sangat bersyukur lawatan Tuhan luar biasa hari ini. Dan saya percaya bahwa hidup saudara dan saya ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Dan saya percaya firman Tuhan selalu baru bagi kita semua, menikmati penggenapan rencana Allah dalam hidup kita masing-masing. Hari ini saudara, saya akan membagikan satu kebenaran firman Tuhan, yaitu menikmati kegenapan rencana Allah, yang saya ambil di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai 28. Kejadian pasal yang pertama, saudara bisa baca di LCD, juga di Alkitab saudara, kita baca bersama-sama. Mari untuk menghormati nats kebenaran firman Tuhan kita. Kita bangkit berdiri, kita baca bersama-sama. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Puji Tuhan, haleluya. Saudara, jika ingat minggu lalu saya menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan, menghidupi kehidupan yang baru. Amin. Dan saya mengatakan bahwa keberhasilan dalam hidup ini, saudara, adalah bagaimana saudara dan saya menggenapi kehendak Allah. Amin. Hidup yang sukses adalah hidup yang menggenapi kehendak Allah. Dan kehendak Allah, rencana Allah itu, saudara, pada dasarnya itu tidak bisa gagal dan tidak dapat dibatalkan. Amin. Sekali lagi, rencana Allah pada dasarnya tidak bisa gagal dan tidak dapat dibatalkan. Di dalam kitab Ayub sangat jelas dikatakan, Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi saudara, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, ketika Allah menciptakan manusia, ada satu rencana Allah yang sangat jelas, yaitu bahwa saudara dan saya pada dasarnya adalah menjadi wakilnya Tuhan di muka bumi. Amin. Di sana dikatakan di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-27. Ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya, jadi ada tujuannya, saudara. Tuhan menjadikan saudara dan saya manusia menurut gambar dan rupa Allah, supaya apa, saudara? Supaya mereka berkuasa. Amin. Jadi saudara dan saya ada di planet bumi ini, ada di dunia ini, bukan hanya sekedar eksis, bukan hanya sekedar ada, tetapi dikatakan bahwa saudara dan saya berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi. Amin. Dan atas seluruh bumi. Dan inilah rencana Tuhan yang terbesar. Namun demikian, saudara, kelihatannya seolah-olah gagal. Manusia jatuh dalam dosa. Manusia diusir dari Taman Eden. Manusia yang seharusnya diberkati menjadi terkutuk karena dosa.
Manusia yang seharusnya bersatu dan menyatu dengan Allah terpisah karena dosa. Namun demikian saudara, ada rencana Tuhan bahwa kehendak dan rencana Tuhan tidak mungkin gagal. Amin. Jadi bagaimana? Apakah rencana Tuhan di Taman Eden gagal? Tidak gagal. Dengan demikian bagaimana semuanya ini bisa terjadi? Ada dosa, ada bencana alam, ada iblis dan segala macam. Saudara, ini yang saya mau katakan. Allah tidak mungkin gagal, tetapi manusia bisa gagal dalam mengikuti rencana Tuhan. Amin. Manusia bisa gagal dalam menghidupi rencana Tuhan. Dengan demikian saudara, di sini kita belajar supaya saudara dan saya benar-benar menghidupi rencananya Allah yang mulia. Nanti saya akan sampaikan apakah rencana Allah sebenarnya, rencana Allah yang mulia. Tersirat di dalam Kejadian pasal 1 ini saudara. Rencana besar Allah adalah menjadikan saudara dan saya serupa dan segambar dengan Allah. Amin. Apa maksudnya dan apa tujuannya? Supaya saudara dan saya, kita semua umat Tuhan memerintah bersama Allah. Amin. Apakah rencana ini terlalu besar bagi pikiran kita? Apakah rencana ini terlalu muluk-muluk dalam bayangan kita? Inilah rencana Tuhan. Tuhan tidak menghendaki saudara dan saya menjadi budak. Amin. Menjadi hamba dosa, menjadi budak dosa, menjadi budak dari kedagingan. Tuhan memanggil saudara dan saya menjadi anak. Amin. Saudara, sebaik-baiknya kita, misalkan saya berdoa bahwa saudara semua mencapai dan mengalami kelimpahan berkat jasmani. Amin. Jadi saudara memiliki, katakan, seorang pembantu. Katakan demikian. Sesayang-sayangnya saudara kepada pembantu, pasti ada perbedaan sayangnya saudara kepada anak. Amin. Sesayang-sayangnya saudara kepada karyawan saudara, kepada pelayan saudara, pasti jauh lebih sayang kasih sayang saudara kepada anak. Amin. Ada perbedaan antara kamar pembantu dengan kamar anak. Amin. Atau jangan sampai ada kamar pembantu lebih bagus daripada kamar anak. Tidak mungkin. Amin. Pasti sayangnya kita kepada anak jauh lebih besar. Demikian juga saudara, Allah memanggil kita bukan untuk menjadi budak, bukan untuk menjadi pelayan, tetapi saudara dan saya dipanggil sebagai anak. Amin. Namun demikian dalam tradisi umat Tuhan di Perjanjian Lama, sebagai seorang anak tentunya memiliki hati yang mengasihi bapaknya, memiliki hati yang mau melayani kehendak bapaknya. Amin. Tetapi bukan dengan mentalitas sebagai budak, tetapi mentalitas sebagai seorang anak. Itulah sebabnya saudara, dalam perkebunan anggur di dalam tradisi umat Tuhan pada saat itu ada perbedaan mental. Jika seorang pelayan saudara, seorang karyawan, ketika dia memetik anggurnya, dia akan selalu menaruh anggur itu ke dalam satu keranjang lalu menyebut, ini milik tuan, ini milik tuan, ini milik tuan. Tetapi seorang anak, ini milik kami, ini milik kami. Amin. Jadi ada perbedaan, sama-sama bekerja, sama-sama melayani, tetapi perbedaannya adalah ini milik kami, ini milik kami. Amin. Sama-sama melayani, tetapi mentalnya berbeda. Itulah sebabnya saudara, inilah rencana besar Allah adalah supaya saudara dan saya serupa dengan Kristus yang adalah anak tunggal Bapa. Amin. Sehingga saudara dan saya memiliki mentalitas seorang anak raja. Anak raja itu tidak minta-minta, anak raja itu tidak mengemis, anak raja itu tidak hidup dalam kekhawatiran, anak raja itu tidak mengharapkan belas kasihan orang, tetapi anak raja itu pasti menikmati kasih sayang Bapa. Amin. Itulah sebabnya saudara, mental ini adalah sangat penting. Ada rencana besar dan hal itu sangat jelas. Apa yang saya sampaikan ini bukan tanpa dasar, tetapi justru memiliki dasar yang kuat berdasarkan firman Allah yang tidak mungkin berdusta. Amin.
Di dalam Wahyu pasal 20 ayat 6, berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus dan mereka. Kita baca bersama-sama yang saya garis kuning, saudara. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Jadi saudara, kalau kita belajar peta zaman, saat ini saudara dan saya berada di zaman Roh Kudus. Jadi 2000 tahun awal dari Adam sampai Abraham itu adalah zaman Bapa, 2000 tahun. Zaman Ishak anak dari Abraham sampai kepada Yesus, sampai pada penyaliban Yesus dan kenaikannya ke sorga, itu zaman anak 2000 tahun. Zaman anak, zaman ketika Yesus Kristus naik ke sorga dan turunnya Roh Kudus di atap Yerusalem, di mana kita memperingati hari Pentakosta, sampai saat ini juga sudah berlangsung 2000 tahun. Itu adalah zaman Roh Kudus. Amin. Setelah zaman Roh Kudus itu tidak ada lagi, karena Allah kita Allah Tritunggal. Amin. Jadi saudara, itulah sebabnya Tuhan mengatakan, barang siapa yang menghujat anak, ia diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, tidak akan diampuni. Amin. Artinya apa? Dalam pelayanan Kristus, ketika dia datang dari Ishak sampai Kristus, ketika dia dihujat, masih bisa diampuni ketika dia bertobat dalam pelayanan atau zamannya Roh Kudus. Tetapi ketika dalam zamannya Roh Kudus, pelayanan Roh Kudus dari 2000 tahun ini, saudara, ketika terus mereka menolak Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak ada lagi pengampunan. Amin. Dan saudara dan saya berada di akhir dari akhir zaman. Amin. Sudah berlangsung 2000 tahun. Amin. Sudah berlangsung 2000 tahun. Itulah sebabnya kita harus bersiap-siap, karena generasi kita adalah generasi yang menyaksikan penggenapan janji-janji Allah di akhir zaman. Amin. Kita saat ini sedang menantikan pembangunan Bait Allah ketiga. Ketika bangunan Bait Allah ketiga dibangun dan terjadi pengorbanan kembali, korban-korban bakaran secara hukum Taurat yang sebenarnya sedang menghujat pengorbanan Kristus, disitulah 3,5 tahun itu, di 3 tahun awal itu, pertengahan itu, saudara, akan muncul antikris. Kemudian zaman antikris 3,5 tahun itulah nanti, saudara, Kristus datang kedua kalinya. Amin. Dan hal itu terjadi di generasi kita, karena kita berada di penghujung dari akhir zaman. Amin. Orang-orang dulu tidak tahu apa itu cap di dahi dan di tangan, tapi sekarang kita mulai mengerti. Sekarang kita belanja sudah tidak perlu lagi pakai uang cash, tinggal ditempel ini tangan di alat itu. Karena apa, saudara? Dipasang chip di dahi. Dulu orang tidak mengerti, tetapi sekarang kita paham. Amin. Kitab Wahyu ada mengatakan patung yang bisa berbicara. Orang dulu kita tidak bisa bayangkan bagaimana itu patung bisa berbicara. Tetapi sekarang, saudara, kalau saudara ada berkat pergi jalan-jalan ke luar negeri, pelayan-pelayan hotel itu bukan lagi manusia, tetapi robot. Kasir-kasir bukan lagi dilayani oleh manusia, tetapi robot. Tidak usah jauh-jauh ke luar negeri. Saudara pergi ke Makassar saja, saudara, ke tempat parkiran, saudara, dulu yang layani kita siapa? Orang, ya kan? Kita kasih karcis, kita kasih uang, yang kembalikan uang siapa? Manusia. Tetapi sekarang, saudara, sudah robot, ya kan? Sudah mesin. Kita tinggal tempel itu kartu, itu sudah berfungsi. Dan hal ini, saudara, terjadi di depan mata kita. Itulah sebabnya betapa tidak cerdasnya kita jika kita tidak mempersiapkan diri dari sekarang. Amin. Kita hidup sembarangan, hidup tidak dalam kekudusan, tidak dalam kebenaran. Padahal sudah nyata-nyata bahwa saudara dan saya, kita berada di penghujung akhir zaman. Nah, setelah zaman antikristus ini, saudara, zaman yang sangat mengerikan, penganiayaan, penindasan, banyak orang Kristen akan dipenggal, banyak orang Kristen akan dibunuh, banyak orang Kristen akan dianiaya dengan sangat luar biasa, saudara. Sangat mengerikan. Firman Tuhan katakan,
sebelum dunia dijadikan dan setelahnya saudara, tidak akan pernah terjadi kebejatan, kebinasaan dibandingkan yang terjadi zaman antikristus itu. Amin. Sangat mengerikan saudara, sangat mengerikan. Orang-orang Kristen diburu-buru untuk dibunuh. Namun ada janji bahwa orang-orang Kristen akan disingkirkan juga di padang gurun. Amin. Yaitu mereka yang menjadi gereja yang sempurna. Nah, setelah zaman antikristus itu saudara, Tuhan Yesus datang kembali, kebangkitan pertama terjadi. Orang-orang yang masih hidup diubahkan tubuhnya menjadi tubuh kemuliaan. Ini saudara saya bacakan kembali. Inilah yang menjadi bagian saudara dan saya, yaitu menjadi orang-orang yang berbahagia. Amin. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Saudara, seringkali saya sampaikan, orang yang mengalami 2 kali kelahiran hanya mengalami 1 kali kematian. Amin. Tetapi orang yang hanya mengalami 1 kali kelahiran saja, dia akan mengalami kematian yang kedua. Apa maksudnya? Nanti akan saya jelaskan. Kelahiran yang pertama adalah kelahiran kita dari rahim ibu kita. Amin. Itulah kelahiran yang pertama. Kelahiran yang kedua adalah dilahirkannya saudara dan saya, roh kita, oleh Roh Kudus ketika saudara dan saya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah sebabnya kita disebut sebagai ciptaan yang baru. Nanti saya akan jelaskan di poin berikutnya. Namun inilah yang saya mau sampaikan, bahwa setelah zaman Antikris berakhir, zaman Bapa, zaman Anak, zaman Roh Kudus masuk kepada Antikristus, lalu kemudian disitulah saudara dan saya akan memasuki satu zaman kerajaan 1000 tahun. Amin. Kerajaan 1000 tahun. Itulah sebabnya saudara, jaminan bagi saudara dan saya itu pasti. 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, bahkan 100 tahun dibandingkan 1000 tahun sampai kekekalan. Sebelum kita masuk ke kekekalan, minggu lalu kalau saudara ingat khotbah minggu lalu, saya mengkhotbahkan tentang kekekalan. Amin. Langit dan bumi yang baru. Tetapi sebelum kita masuk langit dan bumi yang baru, kita akan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun, di mana rencana besar Allah di Taman Eden yang sempat tertunda itu akan tergenapi dengan total di kerajaan 1000 tahun damai itu. Amin. Di mana kerajaan 1000 tahun damai itulah Yesus Kristus Raja kita. Saya pas percaya saudara, dari pujian penyembahan tadi semuanya connect dengan khotbah ini, memberitakan bahwa Yesus adalah Raja. Amin. Ada waktunya bahwa Yesus Kristus Tuhan Raja kita akan memerintah benar-benar di bumi ini. Amin. Ketika kedatangannya yang kedua kali, dia akan turun di Bukit Zaitun, dan Bukit Zaitun akan terbelah dua, dan dia akan memerintah di situ sebagai raja di atas segala raja. Dan berbahagianya saudara dan saya yang saat ini terus setia menantikan Tuhan. Inilah janji Tuhan, mereka akan memerintah sebagai apa saudara? Apakah sebagai kacung, sebagai budak, sebagai apa saudara? Sebagai raja. Amin. Sebagai raja. Mau saudara jemaat biasa, mau saya sebagai hamba Tuhan, kita yang di dalam Tuhan, di dalam Yesus, mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia. Amin. Berapa lama saudara? Sebelum masuk ke kekekalan, 1000 tahun lamanya. Amin. Jadi saudara, mentalitas kita adalah mentalitas anak raja, mentalitas orang-orang yang diberkati. Itulah sebabnya kita tidak perlu gerangasan, tidak perlu geragas, tidak perlu melakukan dengan segala cara berambisi yang terlalu berlebihan untuk mencapai sesuatu hal-hal yang di dunia ini. Amin. Mengapa? Karena pada dasarnya kita diberkati. Pada dasarnya kita anak raja. Amin. Namun apakah bukan berarti orang Kristen itu harus menderita, tidak punya apa-apa? Tidak saudara. Salah satu perjanjian antara Tuhan dengan umatnya adalah saudara dan saya menjadi umat yang diberkati. Amin. Secara rohani maupun secara jasmani. Namun demikian kita tidak terikat dengan hal-hal duniawi ini. Banyak tokoh-tokoh Alkitab yang diberkati secara jasmani, tetapi rohaninya juga kuat. Amin. Contoh Abraham. Dia orang paling kaya di tanah Kanaan. Sampai orang-orang sekelilingnya sampai takut sama Abraham.
Daniel, Yusuf, semua adalah orang-orang yang diberkati secara jasmani. Amin. Tetapi mereka tidak terikat dengan hal-hal duniawi dan tidak terlalu berambisi dengan hal-hal duniawi. Amin. Jadi percayalah saudara, di dalam Tuhan pasti diberkati. Tetapi itu bukan menjadi tujuan kita. Itulah sebabnya saya pun juga belajar menjadi hamba Tuhan, bukan hamba uang. Amin. Menjadi hamba Tuhan yang benar-benar memberitakan firman Tuhan yang murni. Karena apa? Karena pada dasarnya kita menjadi anak-anak raja. Dan kegenapan rencana Allah yang saudara dan saya baca tadi di kitab Kejadian, kegenapan rencana Allah di Taman Eden digenapi di kerajaan 1000 tahun sebelum kekekalan. Amin. Itulah sebabnya kalau kita mengetahui kebenaran ini saudara, kita menjalani hidup dengan bijaksana. Amin. Ajar aku Tuhan menghitung hari-hari, agar aku memperoleh hati bijaksana. Amin. Jadi kalau ada orang-orang yang sudah mulai menyimpang ke kiri dan ke kanan, saudara dan saya tetap tegak lurus di dalam kebenaran. Karena kita tahu tujuan kita, kita tahu rencana Allah, dan kita hidup di dalam rencana Allah. Dan saudara, saat-saat ini, kalau kita lihat dunia saat ini sangat mengerikan. Ini yang terjadi saat ini. Hewan memakan hewan, saling membunuh, saling memakan. Untuk apa saudara? Untuk bertahan hidup. Bahkan mengerikan, bukan hanya hewan yang seperti itu saudara, manusia pun seperti itu. Amin. Saling membunuh, saling menerkam, saling menghancurkan satu sama lain. Untuk apa? Untuk bertahan hidup. Ini bukan rencana Allah. Amin. Ini bukan kehendak Allah. Bahkan seringkali saat ini manusia juga pun saling menghancurkan satu sama lain. Nyawa sepertinya tidak ada lagi harganya. Nyawa sepertinya tidak ada lagi nilainya di hadapan manusia-manusia yang serakah, manusia-manusia yang berambisi, manusia-manusia yang hidup jahat untuk mencapai segala sesuatu di muka bumi yang sebenarnya waktunya sangat singkat. Namun saudara dan saya hidup dalam rencana Allah. Inilah rencana Allah yang sungguh luar biasa. Inilah yang terjadi di kerajaan 1000 tahun damai saudara. Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai 10. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ini nubuatan tentang Yesus Kristus. Ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Ayat 6, inilah yang terjadi di kerajaan 1000 tahun damai saudara. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia.
Amin. Keadaan di Taman Eden itu saudara pada akhirnya akan meluas sampai seluruh bumi dalam kerajaan milenium. Amin. Jadi rencana Allah itu tidak mungkin gagal. Rencana Allah tidak mungkin batal. Di dalam Kejadian pasal 1 ini saudara, saya akan bacakan ayat yang ke-29. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Ayat 30. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, ku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Saudara bisa bayangkan kalau singa makan rumput, beruang makan rumput, makan daun-daunan, serigala makan rumput. Ini sepertinya suatu fantasi yang luar biasa, tapi demikianlah firman Tuhan. Amin. Dan siapakah orang-orang yang akan masuk di dalam kerajaan 1000 tahun damai? Yaitu saudara. Pertama ada beberapa penafsiran, tapi saya akan bagikan. Yang pertama adalah saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Karena nanti seluruh bumi saudara semuanya akan berlutut di hadapan Yesus sebagai Raja, satu-satunya Raja, satu-satunya Tuhan. Amin. Kita akan menikmati tetap bumi yang sangat ini saudara. Memang akan hancur porak-poranda, karena sebelum kerajaan 1000 tahun itu akan terjadi perang yang maha dahsyat, yaitu perang Harmagedon. Saudara pernah dengar ini perang Harmagedon? Dan kalau saudara ada berkat, saya doakan saudara ada berkat bisa jalan-jalan ke Israel, jalan-jalan ke lembah Megido. Di lembah Megido itu saudara, itu lembah yang sangat datar dan sangat luas, dan saat ini itu sudah dipenuhi dengan segala puncak dari peralatan militer ada di situ semua saudara. Jadi kelihatannya kosong saudara, ternyata itu senjata militer ada di bawah tanah. Untuk apa? Untuk persiapan perang besar Harmagedon. Akan hancur-hancuran ini bumi saudara, tetapi ketika Tuhan datang akan dipulihkan dan bumi dikembalikan menjadi seperti Taman Eden selama 1000 tahun. Disitulah Allah memerintah, bagaimana Allah memerintah di bumi. Dan setelah kerajaan 1000 tahun itu saudara, sebelum kerajaan 1000 tahun, setelah Armageddon itu saudara, malaikat yang jatuh itu yang namanya Lucifer akhirnya diikat. Iblis, setan itu diikat, dipenjara selama 1000 tahun. Itulah sebabnya selama 1000 tahun tidak ada iblis yang menggoda manusia. Amin. Dan itulah sebabnya mengapa ada golongan yang kedua yang masuk kerajaan 1000 tahun, yaitu manusia biasa. Manusia yang masih darah dan daging yang biasa, yang belum tubuh kemuliaan. Mereka hidup selama di dalam kerajaan 1000 tahun. Dan nanti saudara, setelah di akhir 1000 tahun itu, iblis akan dilepaskan dan dia akan menggoda lagi. Akan ada lagi umat manusia yang jatuh, memberontak. Dan pada akhirnya langit dan bumi yang baru, langit yang bumi yang lama ini dimusnahkan. Itulah namanya kiamat. Jadi kiamat itu nanti saudara setelah kerajaan 1000 tahun damai. Amin. Kebenaran ini agak berat. Saya sadar bahwa kebenaran ini jarang dikhotbahkan di gereja, iya kan? Tetapi inilah yang harus disampaikan supaya saudara dan saya menghidupi rencana Allah. Di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-20, saya akan bacakan saudara. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Wahyu 20 ayat 7. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jadi sebelum masuk kerajaan 1000 tahun damai, yang dilemparkan terlebih dahulu adalah
nabi palsu dan antikris ke lautan api. Setelah kerajaan 1000 tahun, baru iblis dilemparkan. Inilah rencana Allah. Dan saudara, kerinduan Tuhan adalah saudara dan saya benar-benar berhasil menikmati kegenapan rencana Allah, dimulai dari masa kini sampai pada masa kekekalan. Amin. Itulah sebabnya saudara, sebenarnya kisah hidup kita tidak berakhir di sini. Amin. Kehidupan di dunia ini bukanlah final. Kehidupan di dunia ini bukanlah akhir, tetapi ada hal yang jauh lebih besar di depan sana. Mungkin ada yang bertanya, ada yang mungkin berpikir, wah, itu firman Tuhan kan masih jauh di sana, masih di depan. Sedangkan saya butuh berkatnya sekarang, saya butuh pertolongannya sekarang, saya butuh keajaibannya sekarang. Percayalah saudara, kalau kita bisa lompat 10 meter, kira-kira kita bisa lompat 1 meter enggak? Kalau 10 meter saja kita bisa lompat, kira-kira yang 1 meter kita bisa lompat enggak? Bisa. Amin. Sedangkan kerajaan 1000 tahun dan kekekalan saja Tuhan sudah pikirkan, Tuhan sudah rencanakan bagi saudara dan saya. Apalagi hidup kita yang cuma 80 tahun, 90 tahun. Amin. Atau katakan kita bisa berumur panjang sampai 100 tahun. Sedangkan yang 1000 tahun saja Tuhan sudah pikirkan, Tuhan sudah sediakan berkat, Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Apalagi masa kini yang hanya paling lama kita bisa hidup 100 tahun. Amin. Jadi percaya saudara, dengan kita memiliki konsep ini, kita menikmati kemenangan di masa kini. Amin. Itulah sebabnya ini yang kita perlu pelajari, bagaimana supaya kita menikmati kegenapan rencana Allah seutuhnya. Baik ketika saudara dan saya memasuki kerajaan 1000 tahun dan sampai pada langit dan bumi yang baru. Di masa kini kita juga mengalami kemenangan. Pertama, kita menyadari identitas kita di dalam Kristus. Ini banyak yang miss, banyak yang hilang dari orang-orang Kristen. Mereka tidak benar-benar menyadari identitasnya di dalam Kristus. Mereka tidak memahami, menghidupi identitasnya. Sehingga banyak orang-orang Kristen yang hidup serupa dengan dunia, alih-alih serupa dan segambar dengan Kristus. Sulit sekali dibedakan mana yang Kristen, mana yang orang dunia. Seharusnya ada perbedaan yang mencolok antara kita dengan orang-orang dunia. Amin. Ada perbedaan yang mencolok. Tetapi yang terjadi saat ini, dalam pemandangan Allah, melihat orang-orang dunia dan orang Kristen, seringkali tidak ada bedanya. Itulah sebabnya Tuhan merindukan kita menikmati kegenapan rencana Allah dengan kita menyadari penuh identitas kita. Kenapa? Karena saudara dan saya diciptakan menurut dan gambar rupa Allah. Gambar dan rupa itu image, contoh. Amin. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Amin. Jadi identitas kita adalah serupa dan segambar dengan Allah. Amin. Itulah sebabnya kita harus membuang konsep-konsep dunia, bahwa orang ini harus seperti ini, orang itu harus seperti itu. Bukan konsep dunia, tetapi konsepnya Allah, yaitu kebenaran, kekudusan, amin, kasih, sukacita. Dan ini saudara adalah mentalitas yang luar biasa ketika kita memiliki identitasnya Kristus. Jadi saudara, anggaplah identitas kita yang lama itu sudah mati. Jaka Kusuma yang lama itu sudah mati. Jaka Kusuma yang sombong, yang pemarah, yang angkuh, dan lain sebagainya yang negatif-negatif itu saudara, anggaplah itu sudah mati. Itu pun juga katakan demikian kepada dirimu. Apa yang tidak berkenan, apa yang tidak baik di dalam hidupmu, katakanlah bahwa manusia yang lama saya itu sudah mati. Amin. Katakan saudara, sebut nama saudara masing-masing di hati kita, tidak usah disebutkan. Saya yang lama sudah mati. Amin. Saya yang lama sudah berlalu, sudah mati. Amin. Kini saatnya kita menghidupi kehidupan Kristus melalui kita. Jadi bukan lagi Jaka Kusuma,
Kalau saya Jaka Kusuma yang lama saudara, sudah dipastikan tidak akan berani mau bicara di depan saudara. Karena saya seorang yang sangat pemalu, sangat pendiam, tidak bisa bicara. Bertahun-tahun saya tidak mau jadi hamba Tuhan karena saya tidak cakap berbicara. Amin. Tetapi terus firman Tuhan, Roh Kudus mendorong saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita semua dapat diselamatkan sampai menggenapi menikmati rencana Allah yang besar. Amin. Seringkali yang membatasi diri kita untuk melayani Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, untuk hidup bagi Tuhan adalah diri kita yang masih lama ini masih hidup. Amin. Anggaplah identitas kita yang lama itu sudah mati. Kini saatnya kita menghidupi kehidupan Kristus melalui kita. Galatia pasal 2 ayat 20. Ini juga terjadi pada Rasul Paulus. Galatia pasal 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Jadi kalau sudah mulai ada godaan-godaan dalam diri kita untuk mulai menyimpang ke kiri dan menyimpang ke kanan, ingatkan dirimu bahwa aku yang lama sudah mati. Amin. Dan jangan terintimidasi dengan manusia lamamu. Kau itu tidak layak, kau itu siapa mau jadi ini dan itu menggenapi rencana Allah. Ingat kau dulu bagaimana, ingat kau dulu seperti apa. Percayalah itu dari iblis. Amin. Ada satu statement yang menarik sekali. Jika iblis mengingatkan dirimu tentang masa lalumu, maka ingatkan iblis tentang masa depannya. Amin. Karena masa depan iblis itu di lautan api. Kalau saudara diintimidasi, kau tidak layak diberkati, kau tidak layak hidup dalam berkemenangan, kau tidak layak hidup dalam berkelimpahan, ingatkan iblis masa depanmu di neraka, iblis masa depanmu di lautan api. Masa depanku adalah memerintah bersama Kristus. Amin. Tanamkan ini baik-baik dalam dirimu. Anggaplah, pandanglah dirimu yang lama itu sudah mati. Itulah sebabnya kita menjalani sakramen baptisan selam. Kita sedang menenggelamkan manusia lama kita. Amin. Dan ketika kita keluar dari air, itu kita menjadi manusia yang baru. Matikanlah manusia lamamu. Segala ego kita, kesombongan kita, keangkuhan kita, amin, kebencian kita, kemarahan kita yang meluap-luap, rasa ingin balas dendam, rasa ingin menyakiti, rasa ingin menguasai semuanya. Matikanlah semuanya itu, gantikan dengan identitas Kristus yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan kebenaran, yang penuh dengan kesetiaan, yang penuh dengan ketulusan, yang penuh dengan kejujuran. Amin. Yang kedua, saudara, untuk saudara dan saya menikmati kegenapan rencana Allah, saudara hidupi ini benar-benar supaya kita saling melihat nanti di kerajaan 1000 tahun. Amin. Karena saya akan absen saudara satu persatu. Mana ini Pak Safari? Mana ini Ibu Misti? Mana Pak Imam? Mana Pak Sabah? Mana Ibu Sunarli? Mana Pak Sunyoto? Mas Pegi? Ibu Hesti? Gideon? Ibu Yayu? Saya akan absen saudara satu persatu. Amin. Kita akan berjumpa di kerajaan 1000 tahun damai. Jadi saudara, bukan mereka yang kembali ke kita, kitalah yang menyusul mereka. Saya akan absen. Mana ini Ibu Gembala ini? Saya akan tunggu. Kita semua umur panjang dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya akan absen satu-satu saudara. Amin. Jangan sampai ada satupun dari kita yang gagal. Amin. Itulah sebabnya ini sangat penting. Kedua, kita harus menukar rencana pribadi kita dengan rencana Allah. Nah, ini bahaya kalau kita memegang teguh. Wah, nanti saya kalau jadi hamba Tuhan, saya mau kaya raya, keliling dunia, kesana kemari. Itu jahat saudara. Amin. Banyak orang mau jadi hamba Tuhan, lontang lantung dulunya, tidak punya pekerjaan, keluar masuk penjara. Wah, karena tidak ada pekerjaan, tidak ada lagi yang bisa dibikin, jadi jo hamba Tuhan, sekolah Alkitab. Banyak seperti itu saudara. Makanya jadi hamba Tuhan hanya untuk pelampiasan, hanya pemuasan nafsu. Makanya saudara, saya pun belajar untuk menjadi hamba Tuhan yang sungguh-sungguh. Amin. Saya menjadi hamba Tuhan bukan karena tidak ada pekerjaan. Saya menjadi hamba Tuhan bukan karena saya sudah lontang lantung, bukan karena saya tidak ada uang, tetapi karena saya mau menggenapi suatu panggilan yang jauh lebih tinggi,
daripada kehidupan saya yang lama. Amin. Itulah sebabnya saudara, kita tukar rencana pribadi dengan rencananya Allah. Inilah yang menjadi rencananya Allah, di mana Kristus sebagai Raja mempersatukan langit dan sorga dan bumi, di mana Kristus sebagai Raja. Tidak ada agenda terselubung, tidak ada agenda tersembunyi. Kita benar-benar murni di hadapan Tuhan bahwa kita hidup untuk menggenapi rencananya Allah, bukan rencananya kita. Amin. Ayat yang ke-27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Amin. Menurut gambarnya Allah, menurut kehendaknya Allah. Kalau saudara baca selanjutnya sejarah manusia, ketika manusia jatuh dalam dosa, itu bukan lagi menurut gambarnya Allah, tetapi menurut gambarnya manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Rencana-rencana manusia, dan akhirnya apa yang terjadi? Sejarah membuktikan selama 6.000 tahun terakhir ini Tuhan memberikan kehendak bebas kepada manusia. Kalau ini pilihanmu, jalani pilihanmu, dan lihatlah kehancuran demi kehancuran, kebinasaan demi kebinasaan. Tapi ada waktunya Tuhan akan menunjukkan, ini loh saya punya rencana. Penggenapannya secara sempurna digenapi di kerajaan 1000 tahun damai. Amin. Inilah rencana Tuhan. Jadi apa yang menjadi rencana kita saat ini? Apa yang menjadi agenda kita saat ini? Biarlah itu digantikan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita memiliki rumah tangga, biarlah rumah tangga itu untuk kemuliaan Tuhan. Kita melayani di dalam gereja, biarlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita mendidik anak, membesarkan anak, bukan ada agenda tersembunyi yang semuanya bersumber untuk kita, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Kita memiliki pekerjaan, kita memiliki usaha, biarlah itu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bukan untuk aku, bukan untuk saya, bukan untuk saya dan saya, tetapi biarlah untuk Tuhan. Kita gantikan semua untuk Tuhan. Dan percayalah saudara, ketika Tuhan menjadi utusan, ketika saudara menjadi utusannya Tuhan, semua yang saudara perlukan itu menjadi urusannya Tuhan. Amin. Ketika saudara mendedikasikan, mengabdikan seluruh hidup saudara untuk Tuhan, maka apapun yang saudara butuhkan untuk menggenapi rencana itu, Tuhan sediakan. Amin. Tuhan siapkan. Di dalam Yesaya pasal 55 ayat 8-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Amin. Jadi kita tukar, saudara. Hebat-hebatnya rancangan kita, jauh lebih hebat rencana Tuhan. Amin. Itulah sebabnya mari kita berikan hidup kita ini untuk menggenapi rencana Allah. Mari kita berikan hidup kita ini untuk kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kita. Memang tidak mudah, memang akan sulit, tetapi selalu ada kekuatan Tuhan yang menopang kita. Amin. Itulah sebabnya saudara, kita tidak perlu khawatir mengenai kebutuhan kita. Kita tidak perlu khawatir akan kehidupan kita, karena Tuhan pasti adakan. Amin. Itulah sebabnya saya selalu berdoa bahwa saudara dan saya, kita semua menikmati kelimpahan. Amin. Percayalah saudara, semua yang menjadi kebutuhan saudara pasti disediakan oleh Tuhan. Amin. Makan, minum, dan lain sebagainya itu pasti disediakan Tuhan. Namun percayalah saudara, ketika saudara dan saya mengganti keinginan kita, bahkan keinginan pun pasti Tuhan sediakan. Amin. Ada dua doa. Doa untuk memenuhi kebutuhan, atau doa untuk dijawab keinginan. Nah pertanyaannya, tidak semua keinginan kita akan dijawab oleh Tuhan. Tetapi ketika kita menyelaraskan keinginan kita dengan keinginan Tuhan, maka apa yang sebenarnya tidak sanggup untuk kita capai, itu Tuhan sediakan. Amin. Saya rindu pelayanan pekerjaan Tuhan ini secara fisik diberkati. Amin. Kita memiliki gedung gereja yang indah, pekarangan yang indah, sehingga setiap orang yang melihat ke sini itu selalu mereka berdecak kagum karena keindahan tempat ini. Alat musik kita lengkap, kita memiliki fasilitas yang terbaik setidaknya di wilayah 15 Sabang. Apakah kita butuh itu? Amin. Untuk masalah kebutuhan belum tentu, karena itu keinginan. Amin. Karena saat ini kita, apa yang menjadi kebutuhan ya ini saat ini saudara. Amin. Apa yang tersedia.
Tapi saya percaya saudara, ketika keinginan itu kita selaraskan dengan keinginannya Tuhan, bukan untuk gagah-gagahannya kita, bukan untuk kesombongan, tetapi Tuhan, biar semua orang yang melihat di tempat ini mereka mempermuliakan nama-Mu. Amin. Supaya kita tidak dipermalukan tetapi mempermuliakan Tuhan. Percayalah saudara, apa yang tidak sanggup kita lakukan, apa yang tidak sanggup kita buat, itulah yang Tuhan adakan dan Tuhan nyatakan. Demikian juga dengan saudara. Amin. Apa yang menjadi kebutuhan, percayalah bahwa pasti Tuhan sediakan, Tuhan adakan. Bahkan apa yang menjadi keinginanmu ketika itu selaras dengan Tuhan, sekalipun itu tampaknya mustahil, tampaknya tidak masuk akal, itu pasti Tuhan adakan. Amin. Itu pasti Tuhan sediakan. Itulah sebabnya kita harus memiliki prinsip cukup bagi kita, limpah bagi orang lain. Amin. Itulah sebabnya saya selalu berdoa, Tuhan, yang penting kami cukup, kebutuhan kami cukup. Tetapi kami tidak mau egois hanya cukup. Kalau misalnya saya butuh satu untuk hidup 1 bulan, saya egois saudara. Kalau saya hanya minta cukup. Amin. Tapi karena kita memiliki prinsip diberkati untuk menjadi berkat, Tuhan berkati kami lebih dari 1, supaya lebihnya itu kami bisa memberkati yang lain. Amin. Memberkati yang lain. Itulah sebabnya saudara, tidak salah kita minta kelimpahan. Amin. Karena cukup bagi kita, limpah bagi orang lain, supaya nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Dan saya percaya dan saya terlalu yakin, saudara dan saya tidak hanya berkecukupan. Amin. Tetapi berkelimpahan. Amin. Karena dari kelimpahanlah itu Tuhan semakin ditinggikan dan dimuliakan. Karena dari kelimpahan itulah tangan kita tidak lagi di bawah, tapi tangan kita ada di atas. Amin. Percaya itu saudara. Percaya itu, firman Tuhan tidak mungkin berdusta. Itulah sebabnya tukar rencana kita, agenda-agenda yang terselubung, kita ganti dengan rencana Allah yang murni, yang kudus dan tulus. Dan kita akan melihat kemuliaan, keajaiban Tuhan dinyatakan. Amin. Yang ketiga adalah berjuang dalam Roh Kudus sebagai ciptaan baru. Perjuangan kita bukan perjuangan dengan kekuatan daging kita, tetapi perjuangan kita pada dasarnya adalah justru tinggal dalam kekuatan Roh Kudus. Amin. Itulah sebabnya Rasul Paulus berdoa, lebih suka aku dalam kelemahan, karena dari kelemahanlah kuasa Tuhan itu sempurna di dalam aku. Amin. Jadi saudara, kita tidak perlu dengan kekuatan kita berjuang yang pada akhirnya akan gagal juga, tetapi justru perjuangan kita adalah berserah kepada kekuatan Roh Kudus. Amin. Itulah sebabnya kita juga tidak bisa bermegah dan menghakimi orang lain. Oh, saya ini orang baik, oh saya ini orang benar, saya lebih baik dari dia, saya lebih baik dari si anu. Enggak saudara. Tetapi kita bisa baik, kita bisa benar, itu karena Roh Kudus yang memampukan kita. Amin. Karena kita memiliki 2 kecenderungan, bisa sangat jahat dan bisa sangat baik. Dan sangat baiknya itulah karena kemampuan dari Roh Kudus. Amin. Ayat 28. Saya berharap saudara masih sabar ya. Secara fisik kita akan lelah mendengar firman ini. Apalagi kebenaran ini cukup berat untuk kita dengar dengan pikiran kita. Tapi percayalah saudara, hasilnya akan sepadan. Amin. Hasilnya akan sepadan. Ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, perhatikan yang saya garis bawahi, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Yang saya garis bawah ini adalah firman Tuhan kepada Adam dan Hawa, di mana perintah itu adalah beranak cuculah dan bertambah banyak, itu secara jasmani. Amin. Namun saudara dan saya saat ini ada di dalam perjanjian baru. Kelahiran yang dimaksud bukan lagi kelahiran beranak cucu secara jasmani, tetapi beranak cucu secara roh. Amin. Kehadiran saudara, jadikan hidupmu bukan sebagai sasaran keselamatan. Jangan puas hanya bahwa kita saja yang dilahirkan, tetapi ada orang-orang lain melalui hidup kita, mereka pun mengalami kelahiran baru. Amin. Mereka pun mengalami kelahiran kembali. Dan percayalah saudara, ini dimungkinkan karena ada Roh Kudus di dalam saudara. Yohanes pasal 3 ayat 6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging,
Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Amin. Jadi saudara, ada bagian dalam diri saudara. Kita pun juga adalah makhluk Tritunggal. Amin. Kita menyembah Allah Tritunggal, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Kita pun juga adalah makhluk Tritunggal. Ada roh, jiwa, dan tubuh. Amin. Roh, jiwa, dan tubuh ini 3 pribadi yang berbeda, tetapi 3 pribadi ini satu. Tubuh saya adalah tubuhnya Jaka. Amin. Dan jiwa saya ketika saya berbicara, ini lahir dari jiwa saya yang adalah jiwanya Jaka, bukan jiwanya Sri, bukan saudara, tapi jiwanya Jaka. Tapi bisa dibedakan antara jiwa dan tubuh. Amin. Yang saudara lihat di depan mata saudara, ini adalah tubuh saya. Tetapi yang saudara dengar itu adalah hasil dari logos, firman dari jiwa dalam diri saya. Amin. Dan ketika saya masih bisa bicara ini, berarti ada roh saya di dalam saya. Amin. Tetapi bisa dibedakan roh, jiwa, dan tubuh dari saudara. Setiap orang yang di luar Kristus itu rohnya terpisah dari Allah, mengalami kematian. Mati yang dimaksudkan bukan hidup secara bios sekarang ini, tetapi mati yang dimaksudkan adalah terpisah. Mati secara bios adalah terpisahnya roh kita dari tubuh kita, itu meninggal dunia. Tapi kematian secara roh itu artinya terpisahnya roh manusia dari rohnya Allah. Orang-orang yang terpisah dari Allah itu tempatnya di lautan api, mengalami kematian yang kedua. Amin. Saudara dan saya yang di dalam Kristus mengalami kelahiran baru, roh kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, tidak terpisah dari Allah. Amin. Itulah sebabnya ada satu yang baru dalam bagian kita, yaitu roh kita. Jiwa kita diperbaharui. Setiap kita membaca firman, setiap kita ibadah, setiap kita mendengarkan khotbah, pikiran kita, jiwa kita diperbaharui, mengalami pengudusan dari sehari ke sehari. Amin. Dan tubuh kita ini mengalami kemerosotan turun ke bawah. Tetapi nanti ada waktunya, ketika Tuhan Yesus datang kedua, disitulah kita mengalami pembaharuan secara tubuh, yaitu tubuh kemuliaan. Amin. Jadi saudara, kita semua akan kembali muda. Pak Sunyoto, Pak Safari akan seumuran dengan saya. Amin. Di sana tidak ada orang tua, saudara. Di sana tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi cacat. Walaupun anak saya Satrio akan begini terus sepanjang muka bumi ini, di kerajaan 1000 tahun, dia akan luar biasa gantengnya, saudara. Amin. Ada pengharapan di dalam kita sebagai orang-orang Kristen. Kita akan berjumpa dengan keluarga kita yang mendahulu kita yang di dalam Tuhan. Amin. Kita akan berjumpa, saudara. Tahukah saudara bahwa dalam dimensi waktu satu hari itu sama dengan 1000 tahun. Amin. Jadi kalau saya hitung-hitung, saudara, 20 tahun itu di kekekalan itu setengah jam. Katakan kita hidup sampai 80 tahun atau 90 tahun, kurang lebih 1 jam. Jadi kalau ada keluarga kita, mama saya misalnya yang sudah meninggal duluan di dalam Tuhan, sebenarnya dia tidak tunggu lama saya di sana. Paling hanya 1 jam saja. Amin. Hanya 1 jam saja. Itulah sebabnya ada pengharapan di dalam Kristus. Itulah sebabnya kita bisa bersemangat menjalani hari-hari ini. Meskipun banyak pergumulan, meskipun banyak masalah, meskipun banyak tantangan, meskipun banyak aniaya, banyak intimidasi, kita tetap kuat karena kita memiliki pengharapan yang kuat di depan kita. Amin. Kenapa? Karena kita adalah ciptaan baru. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, hidupilah kebenaran-kebenaran ini dengan menyadari identitas kita. Kita ini anak raja. Amin. Sekali lagi, kita ini anak raja. Jadi tidak usah terlalu berambisi dengan menggunakan cara-cara yang jahat, tipu sana, tipu sini, curang ini, curang itu. Untuk apa, saudara? Amin. Untuk apa? Tidak ada gunanya, sia-sia. Amin. Karena kita ini anak raja, percaya pasti di dalam Dia kita sudah diberkati. Kita bukan anak-anak yang terkutuk, kita anak-anak yang diberkati. Sama seperti sedih sekali kalau kita lihat anak kita, misalnya kita ini orang kaya. Saya doakan saudara semua punya tabungan minimal 1 M semua. Amin. Kita orang kaya sekali, kita punya aset, kita punya rumah besar, mobil banyak, saudara. Terus kita punya anak, saudara,
Aduh, kok yo dilalai ini anak, ngapain? Kau kemana? Ke lampu merah Pak. Ngapain? Saya minta-minta Pak, karena saya lapar. Aduh, gimana perasaan saudara-saudara? Saudara punya uang banyak sekali, tapi ini anak mentalnya mental pengemis. Bagaimana caranya? Amin. Jadi tidak usah kita mau lakukan hal-hal yang aneh-aneh. Lurus-lurus saja, percayalah pasti diberkati. Jangankan anak Tuhan saudara, orang dunia saja kalau jalannya lurus-lurus, hidup sesuai dengan firman, sekalipun mereka menolak sang rajanya, kok hidupnya diberkati saudara. Amin. Amin. Apalagi kita. Itulah sebabnya ada dua berkat. Berkat secara umum, berkat secara khusus. Orang-orang dunia bisa menikmati berkat secara umum. Amin. Tetapi berkat khusus, yaitu keselamatan, hidup di kerajaan 1000 tahun, dan kekekalan di langit dan bumi yang baru, hanya ketika percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamat. Pulanglah dengan kebenaran ini saudara. Dengan menyadari identitas kita dalam Kristus, kita menukar rencana pribadi kita yang aneh-aneh, yang muluk itu, kita gantikan dengan rencana Allah yang pada dasarnya sederhana. Amin. Yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja, serta berjuang terus dalam Roh Kudus sebagai ciptaan Roh Kudus. Maka rencana Allah yang indah itu dan mulia itu menjadi bagian kita. Kita memasuki satu tanah perjanjian yang limpah dengan susu dan madunya, baik di dunia ini maupun di dunia kerajaan 1000 tahun dan dunia kekekalan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, meteraikanlah Roh Kudus kebenaran ini dalam hati masing-masing kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu Gembala.